Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Amalia Rasid dalam tugas ruang kolaborasi modul 2.1. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang analisis skenario pembelajaran berdiferensiasi. Berikut adalah anggota kelompok 2, yaitu saya Amalia Rasid, kemudian teman saya Farida, Umi Prihati Ningtyas, dan Ibu Dwi Astuti. Dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini, kami selalu dipantau, dibimbing oleh Bapak Fasilitator kami yang tercinta, yaitu Bapak Dr. Andes Didik Siswanto MPD, beserta Ibu Guru Pengajar Praktik kami, yaitu Ibu Mafruah SPD, dan Bapak Pengajar Praktik kami, yaitu Bapak M. Nasirullah SPD MPD. Berikut adalah skenario pembelajaran berdiferensiasi yang kami analisis. Ini merupakan situasi B, yaitu situasi di sekolah dasar. Untuk lebih detailnya, kami bacakan sebagai berikut. Situasi 2 pada sekolah dasar. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar, yaitu yang pertama sebuah poster, kemudian yang kedua adalah berbagai macam bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja yang diambil dari beberapa sumber. Yang pertama dari buku bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, kemudian dari artikel yang ia ambil dari majalah anak, kemudian dari komik sains milik salah satu muridnya. Di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer, tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphone sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Rencananya, ia akan menunjukkan video tersebut jika ada murid yang masih membutuhkan bantuan lebih. Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Kemudian Pak Dermawan mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misal konten 1 sampai dengan 5, membaca buku, mengamati poster, mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid-muridnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ingin anak-anak kuasai. Kemudian lewat proses tanya jawab dan contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Selanjutnya, Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapatkan target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan terlebih dahulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberi kesempatan melakukan kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberi tantangan lebih. Misalnya, ia menunjukkan video lewat HP-nya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, betul-betul ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid.
Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia membuat penilaian berjenjang. Untuk murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat. Untuk murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Dan untuk murid yang memiliki kemampuan tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif. Pertanyaan pemandu yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dermawan? Pak Dermawan memenuhi kebutuhan murid dari aspek kesiapan belajar, dari aspek minat, dan dari aspek profil belajar. Jadi, Pak Dermawan berusaha memenuhi kebutuhan murid dari 3 aspek tersebut. Pertanyaan pemandu yang kedua yaitu bagaimana cara Pak Dermawan menentukan kebutuhan belajar muridnya? Pak Dermawan melakukan analisis diagnostik. Hal ini dibuktikan di kalimat pada awal pembelajaran Pak Dermawan memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Kemudian Pak Dermawan melakukan proses tanya-jawab. Jadi lewat proses tanya-jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Jadi proses tanya-jawab yang dilakukan Pak Dermawan ini ditujukan untuk mendiagnosa kemampuan awal murid-muridnya. Jadi Pak Dermawan melakukan analisis diagnostik untuk menentukan kebutuhan belajar murid. Bagaimana cara Pak Dermawan memenuhi kebutuhan belajar murid? Yang pertama, tadi sudah kita jelaskan bahwa Pak Dermawan berusaha memenuhi kebutuhan murid dari 3 aspek. Dari aspek kesiapan murid, Pak Dermawan menyediakan berbagai macam bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa buku bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Jadi, buku bacaan yang disediakan Pak Dermawan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa beliau memperhatikan dan berusaha memenuhi kebutuhan kesiapan belajar murid. Kemudian setelah itu ia minta murid-muridnya untuk bekerja dalam kelompok. Pak Dermawan mengelompokkan muridnya berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca dengan kemampuan membaca mereka. Jadi, beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda dan pembentukan kelompok berdasarkan kemampuan murid dalam membaca adalah usaha Pak Dermawan untuk memenuhi kebutuhan dari aspek kesiapan murid. Kebutuhan selanjutnya yang berusaha dipenuhi Pak Dermawan adalah kebutuhan dari aspek minat murid. Beliau memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu itu setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan. Kemudian kegiatan yang ingin dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada murid. Jadi kegiatan yang ingin dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada murid. Hal ini menunjukkan bahwa Pak Dermawan sedang memenuhi aspek minat murid. Kegiatan apa yang mereka senangi, kegiatan apa yang mereka sukai akan mereka pilih sesuai dengan keinginan masing-masing. Selanjutnya, pada aspek profil belajar, Pak Dermawan memenuhi kebutuhan murid dengan menyediakan beragam bahan ajar sesuai dengan gaya belajar anak. Jadi, pemenuhan kebutuhan yang dilakukan Pak Dermawan di sini adalah dalam preferensi gaya belajar anak. Untuk anak-anak yang visual, Pak Dermawan menyediakan beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Kemudian untuk anak-anak yang auditory, beliau menyediakan video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ-organ pencernaan bekerja.
Dan yang terakhir untuk anak kinestetik, beliau membuat kartu-kartu pertanyaan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka. Jadi kartu-kartu pertanyaan itu bisa ditempel di sudut-sudut minat, bisa dibuat anak-anak untuk mencari kemudian menjawab. Jadi kartu-kartu pertanyaan ini dapat memenuhi kebutuhan anak-anak kinestetik. Pertanyaan pemandu yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan Pak Dermawan. Pak Dermawan menggunakan pelajaran berdiferensiasi dengan 3 strategi. Yang pertama konten, kemudian proses, dan yang terakhir produk. Pada diferensiasi konten dibuktikan dengan beliau menyiapkan konten yaitu materi yang akan dipelajari dalam berbagai bentuk seperti buku, komik, poster, dan kartu pertanyaan. Strategi pembelajaran yang kedua yaitu diferensiasi proses. Di sini Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Jadi di sini Pak Dermawan melakukan diferensiasi proses dengan cara membuat kegiatan berjenjang. Untuk murid yang sudah memiliki kemampuan lebih, beliau berikan tantangan. Untuk murid yang memiliki kemampuan kurang, beliau memberikan bantuan. Bantuan tersebut dapat berbagai macam hal di sini. Bisa menunjukkan poster, diagram-diagram bagian organ pencernaan, menunjukkan bacaan dari beberapa sumber, menunjukkan video lewat HP-nya kepada anak yang tampak masih kesulitan, dan memberikan mereka pemahaman tentang konsep-konsep kunci dengan kosakata yang sederhana. Selanjutnya, strategi pembelajaran diferensiasi yang digunakan Pak Dermawan yang terakhir adalah diferensiasi produk, yaitu dengan cara beliau memberikan tugas yang berbeda kepada murid berdasarkan tingkat kemampuannya. Untuk murid yang kemampuannya kurang, diberi tugas untuk membuat diagram dengan alur cerita sederhana. Untuk murid yang kemampuannya sedang, diberi tugas membuat cerita narasi dengan kosakata yang lebih bervariasi. Sedangkan yang terakhir untuk murid dengan kemampuan tinggi, diberi tugas membuat cerita yang bersifat kreatif. Pertanyaan pemandu yang terakhir yaitu bagaimana Pak Dermawan melakukan penilaian. Tujuan dilakukannya penilaian adalah untuk melihat sejauh mana murid memahami materi tersebut. Penilaian yang dilakukan Pak Dermawan adalah penilaian formatif, yaitu Assessment for Learning dan Assessment as Learning. Untuk Assessment for Learning, yaitu penilaian ini dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan tujuannya untuk melakukan perbaikan. Jadi, selama proses melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang perlu bantuan dan diberi tantangan lebih. Bisa dilihat pada kata yang diberi warna merah, Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Jadi penilaian yang dilakukan Pak Dermawan ini adalah penilaian selama berlangsungnya proses pembelajaran. Jadi termasuk Assessment for Learning. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan. Jadi, dari pertanyaan-pertanyaan, dari catatan-catatan penilaian yang dilakukan Pak Dermawan digunakan untuk perbaikan dalam proses belajar mengajar berikutnya. Selanjutnya, Assessment as Learning. Penilaian ini sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Dalam hal ini yang dilakukan adalah penilaian berjenjang.
Murid yang kemampuannya kurang menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana. Yang memiliki kemampuan sedang membuat cerita narasi dengan kosakata yang lebih bervariasi. Sedangkan murid yang memiliki kemampuan tinggi diminta untuk membuat cerita kreatif. Jadi, penilaian yang kedua yang dilakukan oleh Pak Dermawan yang termasuk dalam penilaian formatif adalah assessment as learning. Dalam hal ini dilakukan penilaian berjenjang. Sekian analisis skenario dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.